Bedah emiten adalah sebuah sesi di mana tim riset Hungrystock membedah sebuah emiten secara komprehensif dengan metode PBV CGR. Kita tahu harga batubara meningkat karena China kekurangan inventory. Sebenarnya turun terus ya sejak akhir tahun 2020. China kekurangan pasokan impor batubara, Bapak Ibu. Sejak melakukan import ban itu ke Australia itu. Hal ini juga membuat China bergantung hanya pada Indonesia dan Rusia. Lalu ada 15 tambang China yang ditutup, diberhentikan izinnya karena kecelakaan kerja. Ini juga masalah supply jadi berkurang. Lalu SPT batubara kemarin di Indonesia kan ada yang dicabut izinnya, ada 34 ya, yang karena belum memenuhi kewajiban lokal DMO yang 25%. Dan ini mempengaruhi sisi supply juga. Perkiraan analisis responnya apa? Nah, China itu biasanya kalau lihat kayak gini bisa aja dia nggak nyaman kan harga batubara udah terlalu tinggi. Biasanya ada upaya untuk menstabilkan harga ini, Bapak Ibu. Jadi inginnya sih mungkin sekitar 150 ya. Karena ini kalau nggak turun ya memberatkan beban harga. Jadi ada kemungkinan juga dia melakukan ramp up production dari tambang yang sudah berjalan sekarang ini. Termasuk saya ada baca berita-berita itu ya tambang-tambang yang yang dulunya udah berhenti berproduksi itu sekarang mulai dipikirkan untuk diproduksikan lagi. Produksi dan impor Indonesia ke China dia akan meningkat seiring pemerintah Indonesia meningkatkan target produksi ini. Kalau kita lihat secara singkat itu pendapatan sih nggak banyak berubah dibandingkan dengan periode yang lalu, tapi beban pokok pendapatannya ini turun banyak, Bapak Ibu. Ini disebabkan karena apa? Karena harga batubara naik, tapi volume produksi dan volume penjualannya itu lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Ya, jadi harga naik dikalikan dengan jumlah produksi yang lebih sedikit itu mendapatkan revenue yang hampir sama dengan tahun lalu, tapi otomatis itu dari segi COGS-nya jadi drop ya karena dia punya volume lebih sedikit tahun ini. Nah, alhasil kita dapatkan angka yang bagus sekali di laba kotor. Beban penjualan juga bisa dihemat di sini, 45 turun ke 37. Di sini kalau kita lihat dari Hero MPPA ini itu mereka punya Giant dan Hero itu tuh sampai negatif kan, turun. Mereka outletnya turun. Terus Hypermart dan Foodmart juga jumlah outletnya selama 4 tahun terakhir itu juga turun gitu kan. Dan Ralphs sendiri juga tumbuhnya nggak bisa terlalu banyak gitu. Jadi inilah yang menyebabkan menurut saya kenapa format yang diterapkan Ralphs itu sudah cukup baik gitu ya, sudah pas karena strateginya itu nggak ikutan rebutan pangsa orang, tapi dia pangsa pasar sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sangat jauh perbedaan pertumbuhan outletnya. Dan untuk sales per square meter sendiri saya sudah hitung terakhir di 2019 itu dia mencapai 32 juta per meter persegi. Itu 2019. 2020 harusnya sangat jauh lebih tinggi.